Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali hadir di hadapan Tribuners dalam program kami yaitu Saksi Kata merupakan rekonstruksi dari narasumber utama. Dan seperti biasanya Tribuners, dalam program Saksi Kata kami pastinya bersama narasumber yang akan memberikan penjelasan kepada Tribuners terkait dengan sebuah peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan. Dan pada hari ini Tribuners, seperti kita ketahui bahwa saat ini di area Timur Tengah khususnya tengah terjadi peperangan yang tentunya juga membuat kami warga Indonesia cukup cemas dengan kabar keluarga kami yang berada di sana. Dan pastinya juga Tribuners, kita sudah melihat bagaimana peperangan ini cukup sudah memberikan dampak, salah satunya dengan ditutupnya Selat Hormuz yang berada di Iran, di mana itu juga mempengaruhi beberapa maksud saya tentang perekonomian dunia begitu. Baik, dan Tribuners, untuk hari ini dalam program Saksi Kata saya sudah terhubung secara virtual dengan seorang warga Kota Kendari yang saat ini sedang bekerja di Oman, yaitu sudah ada Kak Heni di sini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Kak. Baik, Kak Heni gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik, berarti ini kita terpaut beberapa jam ya, 4 jam kalau tidak salah. Di sana masih siang ya Kak ya? Iya. Baik. Iya betul Kak, masih cerah. Masih cerah ya. Baik. Nah, sebelum saya pengen tanya situasi terkini nih Kak, kita mungkin pengen tahu dulu Kak Heni. Kak Heni aslinya orang Kendari betul ya Kak ya? Iya betul sekali Kak. Baik, aslinya di mana Kak kalau di Kendari? Kalau saya tempat tinggalnya untuk di Kendari khususnya tuh di wilayah Andonohu. Oke, Kak Heni mungkin boleh diceritakan dulu Kak awal mulanya sampai saat ini kan sedang bekerja ya Kak ya sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan yang berada di Oman. Itu awal ceritanya seperti apa Kak sampai bisa bekerja di Oman? Awal ceritanya itu saya pertama itu kontraknya dapat di Malaysia untuk 2 tahun kebelakangan ini, alhamdulillah. Tapi setelah kontraknya selesai, saya dapat arahan untuk mengikuti untuk di cabang sini dengan melalui tes-tes juga, tentunya seleksi juga tentunya dari pihak cabang sebelumnya di Malaysia. Alhamdulillah setelah mengikuti beberapa rangkaian tes, alhamdulillah dapat wilayah cabang sini, tepatnya di wilayah Bahla, Oman. Alhamdulillah sampai saat ini masih bekerja di sini. Oh baik, berarti memang bisa dibilang Kak Heni ini untuk bekerja di luar negeri itu sudah cukup lama ya Kak ya? Alhamdulillah, puji syukur masih sudah diberikan pengalaman beberapa tahun ini sudah merantau terus-menerus 4-6 tahun sudah menjelang ini sampai detik ini. Oke, berarti ini tahun ke-6 Kak Heni bekerja di luar Indonesia ya Kak ya bisa dibilang? Iya betul sekali Kak. Oke, dalam jangka waktu 6 tahun itu Kak, sudah berapa kali bisa balik ke Indonesia? Pertama kali baliknya tuh Kak waktu ini terlepas dari lockdown, dari pandemi COVID. Oh oke. Itu pertama kali balik. Sekitar 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah ya. Oh, Iya, sekitaran berarti tahun kalau nggak salah. Berarti Kak Heni ini pada saat berangkat kerja awalnya itu pada zaman COVID ya Kak ya? Iya, masih begitu begitu masuk di wilayah Malaysia itu langsung lockdown, tertutup semua wilayah, langsung nggak bisa balik. Jadi tetap stay sampai selesai kontrak. Setelah itu, alhamdulillah dibuka untuk lockdown untuk semua penerbangan bisa masuk kembali Indonesia dengan masih ada kuarantin. Saya dapat kuarantin di Jakarta, bisa balik di Kendari 1 minggu setelah kuarantin. Oke, Kak, mau tahu dong waktu itu kenapa Kak? Mungkin ceritanya sampai akhirnya memilih bekerja di luar negeri itu seperti apa Kak? Mungkin alurnya boleh diceritakan Kak? Kalau alurnya sih saya sendiri dapat arahan atau dapat dari bimbingan dari seorang keluarga untuk mengikuti dari beberapa format-format tes yang dikirimkan. Mungkin bisa kamu ikut ke tempat ini, kalau misalnya memang sesuai prosedur, sesuai kemampuan kamu bisa ikut tesnya. Tapi setelah ikut, dan saya sebelumnya juga dapat mengambil pelatihan di kampung Inggris untuk bahasa Inggris, kecakapan, speaking dan lain sebagainya. Saya tentunya persiapan juga. Setelah itu dapat tes dan arahan dari pihak kantor sebelumnya di Malaysia. Setelah dapat sekitar 1 bulanan, alhamdulillah keluar tesnya dan saya langsung diuruskan visa, paspor segala macam dan bisa tinggal di sana dengan visa sebagai pekerja. Oke, 6 tahun ya Kak ya, jauh dari keluarga, tepatnya di Kota Kendari, memutuskan merantau ke pertama di Malaysia, kemudian akhirnya sekarang di Oman begitu. Iya.
mungkin boleh di-spill dulu nih Kak, nih gimana sih Kak rasanya merantau di negara orang gitu? Rasanya merantau di tempat orang pastinya pertama itu adanya culture shock kayak dari segi makanan, budaya, terus membaur lagi sama orang-orang sini, orang-orang yang notabene-nya orang baru semua kayak oh ternyata begini ya mereka dialeknya kalau ngomong tiba-tiba apalagi orang di sini kan orang lokalnya kayak ngomongnya itu dikiranya nada marah kayak nada kenceng tapi ternyata sebenarnya tuh mereka bicaranya aman-aman saja hanya kita yang merasa oh ini kita yang harus membaur ya ternyata cara bicaranya terus dari segi makanan juga apalagi lidahnya kita sebagai orang Sulawesi sekali sangat sangat susah untuk beradaptasi seperti makanan itu di sini kebanyakan nasi itu nasi paling kacir sok di sini karena nasi dimakan hanya pada saat siang hari selebihnya pagi hingga ke malam hari itu roti jadi itu benar-benar challenging sih Kak. Oke, penyesuaian memang ada penyesuaian yang cukup tricky ya bisa dibilang ya Kak ya pada saat sampai di sana di mana kita ya Sulawesi nggak nasi nggak makan gitu. Tiba ke sana ternyata nasinya cuma di jam tertentu aja, kemudian selainnya adalah roti gitu. Baik. Nah, kemudian nih Kak, akhirnya sekarang di Oman sudah 2 tahun. Untuk bekerja di Oman ini sendiri Kak, kontraknya sendiri kalau boleh tahu sampai berapa lama Kak? Kontraknya untuk tahun ini sebenarnya sudah habis sih Kak. Saya bisa balik pada saat setelah Lebaran nanti. Jadi rencana awal sih Kak, planning awal. Insya Allah kalau udah selesai Lebaran Idul Fitri, bisalah balik ke Indonesia untuk ketemu sama keluarga. Tiba-tiba ternyata di luar kendali seperti ini yang terjadi sekarang. Baik, terjadi penyerangan ya tepatnya pada tanggal 28 Februari kemarin. Seperti yang kita tahu ya dunia dibuat geger dengan serangan dari Amerika Serikat juga bersama Israel terhadap Iran yang dimana itu membuat pemimpin tertinggi dari Iran itu meninggal dunia dan pastinya ini cukup membuat shock ya bukan hanya kita aja yang Indonesia agak jauh nih cukup panik begitu gimana dengan Kak Heni yang kalau bisa dibilang sebenarnya jaraknya antara Oman dan Iran ini tidak begitu jauh kan Kak ya? Betul Kak, betul. Oke, nah Kak Heni pada saat akhirnya penyerangan itu terjadi dan kemudian juga penerbangan ditutup yang mana tadinya Kak Heni ternyata punya rencana pulang habis Lebaran dan ternyata ada kejadian yang sangat tidak terduga ini begitu. Kak Heni gimana Kak waktu itu kondisinya? Kondisi pertama kali itu sempat kayak speechless, tiba-tiba dapat pengumuman dari pihak KBRI dan Kesultanan sini dinyatakan bahwa sudah ada penyerangan dari pihak Iran ke Amerika antara Israel juga. Jadi kayak oh ternyata ini saya orangnya yang sulit percaya juga kalau dapat informasi karena harus make sure ini hoax atau benar. Betul. Terus saya pastikan oh ternyata ini benar. Ini sudah dihimbau untuk seluruh diaspora juga untuk tetap waspada. Sudah ada penyerangan di sekitar Bahrain, Doha, Kuwait, untuk segala wilayah Uni Emirat lah sudah diserang. Jadi kita diminta waspada untuk tidak juga melakukan aktivitas di luar terlalu banyak. Jadi sempat terdiam sejenak sih Kak. Ini harus bagaimana? Apa yang terjadi kalau tiba-tiba diserang tanpa ada persiapan sih? Itu yang ada di pikiran Kak. Baik, kemudian bagaimana Kak? Pasti kan keluarga di Indonesia pasti ada kekhawatiran juga dong ya dengan kondisi Kak Heni. Pada saat itu reaksi keluarga seperti apa Kak? Reaksi keluarga begitu langsung dapat informasi apalagi lihat di TV kan otomatis kalau yang dilihat di TV tuh lumayan agak gimana ya mengerikan sih ya kita lihat dari TV itu penyerangan itu begitu. Iya Kak, itu yang ditampilkan di TV begitu sangat-sangat mendebarkan Kak. Tapi alhamdulillah saya pastikan ke keluarga, alhamdulillah saya di sini baik-baik, kondusif. Apalagi wilayah saya masih terbilang kondusif dengan jarak yang alhamdulillah lumayan jauh dari sasaran penyerangan. Saya pastikan itu sih ke keluarga. Jadi awalnya keluarga begitu cemas, kasihan, khawatir, sampai keluarga juga lumayan sih nangis. Apalagi untuk orang tua kan, bagaimana keadaannya nah di sana, siapkan memang segala macam, apalagi jangan anggap remeh ini seperti ini. Saya bilang oh iya tidak apa-apa, ini saya lokasinya juga lumayan jauh, doakan saja dari sini. Teman-teman juga alhamdulillah supportnya Masya Allah, mereka selalu tanyakan Hen gimana keadaannya di sana, tolong dong real update-nya gimana supaya kita tahu keadaan kamu gimana di sana.
Kayak gitu sih Kak. Oke, tapi memang sejauh ini untuk wilayah di sekitar Kaheni, insya Allah cukup aman ya Kak ya? Alhamdulillah sih Kak, untuk wilayah Bahlot ini masalahnya masih aman, kondusif, yang seperti terpantau hanya saja untuk aktivitas di luar memang masih dibatasi. Kemudian dari pihak-pihak untuk aparat keamanan di sini untuk penjagaannya masih ditetapkan di beberapa titik sih Kak. Mhm. Kalau Kak Heni sendiri melihat mungkin perbedaan dengan sebelum terjadinya penyerangan dengan sesudah terjadinya penyerangan, seperti apa aktivitas di sekitar wilayah Kak Heni? Aktivitas yang di sini yang pertama, apalagi pada saat tanggal 28 Februari itu terjadi penyerangan, untuk lokasi beberapa titik sih Kak, apalagi di public space itu memang ada sekitar tempat keamanan atau dari Royal Police di sini menetapkan untuk titik penjagaan lah Kak, seperti itu untuk antisipasi atau waspada. Tapi alhamdulillah untuk segala macam situasi yang darurat seperti pembatasan fasilitas segala macam, apalagi public transportasi itu tidak ada Kak, masih terbilang kondusif hingga saat ini. Tapi untuk pertama kalinya hingga detik ini, apalagi setelah terjadi penyerangan ya, ada 2 drone yang masuk ke wilayah Al-Wusta. Al-Wusta itu ada sebuah pelabuhan komersil. Pelabuhan komersil itu disebut dengan Port of Duqm, di mana di sana diserang dengan 2 drone sebuah tangki bahan bakar. Dan hari ini kembali terjadi lagi penyerangan, baru saja dapat informasinya. Sudah terjadi penyerangan lagi dari 2 drone yang menyasarkan itu sebuah tangki bahan bakar kembali. Itu lagi jadi sasarannya. Itu lokasinya dengan Kak Heni jaraknya apakah jauh atau seperti apa Kak? Alhamdulillah untuk wilayahnya, kalau untuk ditempuh ya, untuk wilayah sini untuk menuju ke wilayah sasaran yang telah terjadi saat ini tuh sekitar 6 jam kalau ditempuh jalur darat. Jadi alhamdulillah masih jauh untuk saat ini. Oke, nah kemudian nih Kak, tadi sempat Kak Heni sebutkan juga bahwa sudah ada imbauan dari KBRI di sana begitu. Nah, boleh tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah kita Kak terhadap warga kita yang ada di Oman khususnya, atau mungkin rekan-rekan sesama warga Indonesia Kak Heni gitu? Kalau untuk dari pihak KBRI sendiri secara resmi untuk pertama kali terjadi penyerangan ini sudah mengeluarkan imbauan dan surat resmi dari untuk sosial media juga sudah terdapat update-update untuk kondisi terkini. Jadi alhamdulillah untuk pemerintah saat ini selalu memberikan update terbaru lah untuk kami yang ada warga di sini, dan selalu mengimbau kalau misalnya ada terjadi keadaan darurat segera menghubungi hotline yang tersedia. Jadi kami juga sebagai masyarakat di sini ada hotline yang memang sudah disediakan khusus. Kami sudah menyimpan nomor tersebut, jadi tidak ditahu keadaan bagaimana selanjutnya, tapi ketika ada keadaan darurat segera menghubungi nomor tersebut. Jadi adalah untuk tindakan-tindakan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah untuk kami sebagai warga di sini. Oke, kalau Kak Heni sendiri untuk ada nggak sih kayak kontak-kontakan dengan mungkin teman-teman dari Indonesia yang mungkin wilayahnya kalau Kak Heni kan bisa dibilang cukup safe ya wilayahnya begitu. Ada nggak sih mungkin kayak kontak-kontak sama teman-teman yang sedang dilanda kekhawatiran dengan kondisi di sekitarnya gitu? Untuk teman-teman saya ada rekan-rekan ada di wilayah Maskat, tapi mereka juga mengatakan di tempat di sana masih aman. Oke. Tapi untuk wilayah kerja itu dibatasi. Jadi itu kerjanya dari rumah WFA. Jadi belum ada untuk online-nya masih diberlakukan hingga sekarang karena lokasinya cukup dekat. Itu sih yang saya dapatkan informasi dari mereka. Oke, berarti memang masih sering kontak-kontakan juga ya dengan teman-teman sesama dari Indonesia begitu di sana. Baik. Nah, Iya. Kak Heni, dengan kondisi situasi yang cukup mengkhawatirkan begitu terjadinya perang di kawasan Timur Tengah, salah satunya juga di wilayah yang tidak jauh dari Kak Heni begitu. Pernah membayangkan tidak sih bahwa akan ada di kondisi seperti ini, Kak? Seperti yang saya ucapkan tadi pertama kali Kak, ketika mendapatkan informasi pada tanggal 28 itu, diam dulu sejenak, harus merasakan perasaan, oh ini ya ternyata dapat informasi seperti ini yang tiba-tiba kayak mimpi, kayak ya Allah ini bagaimana kalau misalnya terjadi tiba-tiba penyerangan kita tidak ada persiapan. Bukan terbilang over ya Kak, tapi ini situasi yang pertama kali dihadapi. Jadi kita juga di kepala ini banyak sekali pikiran harus bagaimana, mau kemana kalau tiba-tiba ada penyerangan yang kita tidak tahu sebagai orang awam ya, apalagi kita bukan dari pihak keamanan, kita orang hanya pekerja yang datang di sini
yang melihat situasi keadaan darurat seperti ini. Jadi kita masih diam harus, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita walaupun panik sejujurnya dalam hati, tapi harus tetap tenang karena ketika menghadapi situasi ini kita harus melihat juga bagaimana kondisi saat ini dengan melihat teman-teman juga. Tentunya kami tidak sendiri, ada teman-teman di sini yang turut membantu, apalagi aparat keamanan alhamdulillah di sini sangat membantu sekali. Baik, nah kemudian juga terkait dengan kepulangan yang harusnya kan Kak Heni tanggal 28, setelah Lebaran nanti kan harusnya sudah pesan tiket ya Kak ya untuk kembali ke Indonesia. Nah kemudian kalau misalkan kontraknya sudah habis, kemudian pada saat itu penerbangan ternyata belum bisa dibuka, ada nggak sih mungkin kayak jaminan mungkin dari pihak di sana atau mungkin pihak pemerintah kita terkait dengan perjalanan teman-teman yang sudah habis kontrak masa kerjanya atau seperti apa gitu Kak? Kalau untuk kembali atau perihal kepulangan warga negara Indonesia sih Kak, untuk di wilayah sini ya khususnya, kami betul-betul diimbau untuk tidak melakukan perjalanan dalam waktu dekat ini karena mengingat saat ini penutupan wilayah udara regional tertutup untuk sementara waktu untuk dipastikan keamanan. Apalagi dari pihak Kesultanan sini juga sudah mengatakan bahwa diimbau untuk seluruh masyarakat bahkan lokal juga diimbau untuk tidak melakukan perjalanan dalam waktu dekat ini. Oke, berarti memang saat ini memang belum, berarti rencana untuk pulangnya tadi memang diundurkan dulu ya Kak ya? Iya Kak, pasti saya undur. Jadi harus melihat dulu bagaimana ketika situasi sudah kondusif, barulah kami pikirkan bagaimana untuk bisa balik dengan selamat. Alhamdulillah, syukur. Baik, nah kemudian nih Kak Heni mungkin, kalau misalkan nanti nih sudah balik ke Indonesia, kemudian ada panggilan lagi untuk kembali bekerja di Oman atau mungkin di wilayah Timur Tengah lainnya, apakah Kak Heni mungkin ada rasa oke nggak apa-apa atau mungkin trauma barangkali dengan kondisi yang seperti yang diceritakan Kak Heni tadi ya, bahwa ternyata pada saat mendengar berita penyerangan itu sempat nge-freeze dulu, mencerna dulu ini apa ya gitu. Itu seperti apa Kak kira-kira kalau seperti itu? Kalau saya pribadi tentunya saya dalam waktu dekat ini ketika alhamdulillah kalau misalnya situasi sudah kondusif dan memungkinkan saya untuk balik, pastinya saya akan stay dulu sama keluarga, tenangkan diri dulu untuk pemulihan isi kepala sendiri dulu dari segala macam trauma-trauma yang ada, bukan over, tapi barangkali ini perasaan yang orang pertama kali rasakan ketika dapat situasi adanya penyerangan yang berada di dekat tempat kita sendiri, ada di depan mata. Jadi tidak menutup mata hati sendiri bahwa trauma itu ada sih Kak. Jadi mungkin saat kembali di Indonesia mungkin harus stay dulu dengan keluarga Kak. Baik, pokoknya pemulihan dulu ya Kak ya, karena memang kan ini kan cukup buat kaget begitu, karena ya siapa, apalagi kita lihat di internet ya bahwa ini penyerangannya cukup sampai sudah ratusan korban jiwa yang jatuh begitu, dan kemudian juga kita melihat beberapa daerah di sekitar lokasi, misalkan di sekitar Iran juga sudah mulai ada yang terkena serangan begitu, dan itu pastinya cukup memicu kekhawatiran begitu. Baik, nah terakhir nih mungkin dari Kak Heni barangkali mungkin bisa memberikan pesan-pesannya barangkali Kak untuk menenangkan warga, mungkin keluarga atau mungkin warga masyarakat Kota Kendari khususnya yang punya kerabat juga di wilayah yang tidak jauh dengan Kak Heni, mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan Kak. Kalau saya pribadi, pesan yang pertama itu khususnya untuk keluarga dan teman-teman semua yang ada di Sulawesi Tenggara yang mengkhawatirkan kami ataupun keluarganya yang ada di sini. Alhamdulillah kami dari sini masih kondusif, masih aman, masih syukur alhamdulillah masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jadi jangan khawatir, dan tentunya saya bisa menerangkan bahwa lokasi-lokasi penyerangannya ini bukan untuk di tempat wilayah warga sipil, tapi yang disarankan atau diserang ini adalah lokasi-lokasi tertentu yang memang jadi sasaran dari pihak negara-negara yang terkait atau polemik saat ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, mohon doanya, jangan panik dan menyasar kepada teman-teman bagaimana keadaannya, cepat pulang. Kami juga dari sini ingin cepat pulang segera, tapi situasi yang tidak kondusif, kami juga harus menunggu kepastian bagaimana keadaan yang juga kondusif baru kami bisa juga balik. Dan untuk teman-teman khusus sesama diaspora yang ada di sini, saya ingin berpesan bahwa kita juga di sini harus semangat, jangan panik, tetap waspada juga, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar. Dan saya sendiri
saya pribadi untuk persiapan saat ini bukan over atau bagaimana, tapi saya telah menyiapkan satu tas yang memang sudah berisi dokumen penting, terus alat-alat ibadah dan obat-obatan yang memang ketika dibutuhkan memang sudah ada saya pegang. Jadi ini salah satu tameng yang ada saya pegang saat ini untuk persiapan lah Kak, bukan untuk over tapi harus memang ada persiapan untuk saat ini, itu sih Kak. Baik, berarti memang even sekarang mungkin alhamdulillah sudah masih safe untuk di wilayah ini, tapi memang tidak ada salahnya juga seperti yang dilakukan Kak ini untuk kita sedia payung sebelum hujan lah, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya. Untuk itu kita selalu mempersiapkan diri dan untuk berbagai kemungkinan, dan pastinya kita juga berharap semoga tidak meluas, peperangan ini tidak meluas, dan kemudian juga semua saudara-saudara kita di sana, warga Indonesia bisa dalam keadaan aman, dan kemudian juga dunia kembali membaik, dan teman-teman yang memang segera ingin pulang bisa segera pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Heni untuk waktunya ya, di tengah kesibukan juga pastinya sudah menyempatkan untuk berbagi kabar bersama kami di tribunnews.ultra.com dalam program Saksi Kata. Dan tentunya kami mendoakan juga Kak Heni sehat-sehat di sana bersama rekan-rekan yang lain, dan semoga juga tetap baik-baik saja, tetap terus bisa memberikan kabar baik tentunya untuk kami warga Indonesia yang selalu menantikan kabar saudara-saudara kita yang berada di wilayah yang tidak jauh dari lokasi peperangan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Heni untuk waktunya udah bersama kami, dan juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan Saksi Kata pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga apa yang kami obrolkan pada acara sore hari ini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan kelegaan kepada Tribuners yang menanti kabar seperti apa kabar saudara-saudara kita yang berada di wilayah Timur Tengah. Baik, saya Sri Rahayu bersama tamu saya secara virtual Kak Heni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.